Alhamdulillah alladzi 'allama al-insana ma lam ya'lam. Fa salatullahi wa salamuhu ala akrami muallimin habibina sayyidina Muhammadin wa ala alihi al-mutahharin wa ashabihi tayyibin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya rabbana inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzu bika ya rabbana min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha wa 'ainin la tadma' wa nafsin la tashba' innaka anta ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya rabbana rzuqna taubata qabla al-maut wa syahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'd. Yang sangat kami cintai, kami muliakan para santri dimanapun kalian berada, di pesantren manapun kalian menimba ilmu. Semoga Allah senantiasa mudahkan kalian dalam menuntut ilmu, menjaga guru-guru kalian. Semoga Allah menambahkan kepada kalian, wahai para santri, kecintaan kepada guru kalian, menambahkan adab dan tata krama kepada guru kalian. Dan semoga seperti Allah mempertemukan kalian dengan guru-guru kalian di dunia, Allah pertemukan kelak di surga bersama baginda Nabi Muhammad SAW. Kita lanjutkan belajar kita dengan di bawah bimbingan Imam Ghazali dengan kitab Ayyuhal Waladnya. Kita sudah sampai kepada qala Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhihi wa talamidatihi bidaraini amin. Ila anqal thumma innaka. Ini kisah Imam Ghazali dengan muridnya, yang muridnya juga sudah jadi ulama, yang datang kepada Imam Ghazali untuk dinasihati. Itu namanya murid cerdas. Biarpun sudah jadi orang alim, tetap merasa perlu kepada nasihat gurunya. Akan tapi ya, di akhir zaman, kalau sudah santri, sudah mulai alim, itu sudah bisa saja lupa dengan guru. Enggak, malah datang kepada Imam Ghazali minta petunjuk, bimbingan lagi. Dan bimbingan guru adalah keselamatan. Kata Imam Ghazali, thumma innaka, kemudian engkau wahai muridku yang sudah jadi ulama, kata Imam Ghazali, sa'altani 'anil 'ubudiyyati, kau bertanya tentang bagaimana pengabdian kepada Allah, ngabdi, ibadah. Kau bertanya tentang bagaimana ubudiyah, urusanmu dengan Allah, ibadahmu kepada Allah. Wa ya thalathatu asya, ada 3 macam ibadah, ubudiyah itu. Ahaduha, yang pertama yang harus kau ketahui dan kamu jalani adalah ibadah itu bentuknya muhafadhatu amri syar'i, menjaga perintah agama, perintah syariat. Maka larangan-larangan yang ada di dalam syariat itu, kalau kita menghindari, itu hakikat pengabdian kepada Allah, hakikat kepatuhan. Kewajiban-kewajiban kita laksanakan. Maka sebetulnya kalimat ini kan pendek banget, muhafadzatu amri syar'i, memperhatikan, menjaga perintah daripada syariat, dari agama. Itu kan kalimat pendek, tapi untuk mengamalkannya perlu bekal. Ilmu dong, harus tahu mana yang haram dan mana yang halal. Ya, seperti ini majelis ini belajar untuk mengetahui mana halal dan mana haram, agar kita bisa menjaga syariat, menjaga agama. Yang haram kita tinggalkan, yang wajib kita laksanakan. Ini pembahasannya panjang, tapi isyarat apa? Kesimpulannya di situ. Kita belajar ilmu fikih, ngerti halal haram, tujuannya apa? Agar kita bisa mematuhi Allah, agar kita bisa menjaga syariat Allah itu. Maka di sini kita perlu bekal yang cukup di hati kita, yaitu bekal insyaf. Kalau sudah dikatakan itu dari agama, hendaknya kita terima. Karena disitulah keselamatan kita. Biarpun kadang kita belum paham. Dan banyak urusan-urusan agama yang bukan tidak masuk akal, tapi akal belum mampu untuk menjangkaunya. Apalagi hal-hal ibadah banyak yang maknanya tidak bisa dicerna, tapi ada di dalam hal-hal pendidikan agama, fikih kita tuh ada. Contoh mengusap sepatu, al-mashu al khuffain, sebuah contoh saja. Maka Sayyidina Ali berkata,
Kalau seandainya agama itu kana ad-dinu bil aqli, kalau agama itu akal-akalan, niscaya waktu mengusap sepatu itu yang bawah yang diusap. Tapi masul akhulfa ini yang diusap di atas. Kenapa tidak di bawah? Padahal dipakai jalan bawah. Nah, patuh kepada syariat itu sudah tingkat kepatuhan seorang hamba kepada syariat itu tingkat macam-macam. Yang kelas tertinggi dia dengan penuh keyakinan karena itu dari Allah pasti baik, pasti benar, maka begitu mudahnya untuk menerima, nggak pakai protes syariat, sehingga menjalankan kewajiban, menjauhi larangan begitu mudah baginya. Wathaniha, di dalam perjalanan seorang hamba untuk menjadi ahli ibadah, masuk wilayah ubudiyah yang sesungguhnya, thaniya, yang kedua adalah ridha bil qada'i wal qadar wa qismatillahi ta'ala. Bagaimana seseorang itu ridha dengan apa yang Allah tentukan kepadanya. Mungkin kalau bicara tentang apa sih qada dan apa qadar itu dibahas oleh para pakar akidah ya. Ini bukan pelajaran akidah, tapi karena sudah masuk pembahasan akidah ya harus kita sedikit masuk di sana. Qada dan qadar. Kemudian di situ ada takdir. Qada itu adalah pengetahuan Allah terhadap apa yang terjadi, itu qada. Maka kita harus terima dong. Pengetahuan Allah, jadi Allah tuh tahu, hai para santri, kalau kalian mau jadi ulama, Allah sudah tahu, biarpun sekarang belum jadi ulama. Jadi pengetahuan Allah terhadap apa yang akan terjadi. Maka dikatakan pengetahuan Allah terhadap apa yang tengah terjadi dan akan terjadi. Kalau ilmu Allah lebih luas kepada semua yang telah terjadi juga. Jadi qada adalah pengetahuan Allah terhadap apa yang akan terjadi. Jadi semua yang akan terjadi diketahui oleh Allah. Kalau qadar itu adalah apa yang Allah berlakukan, sesuai dengan apa yang Allah ketahui. Contoh, Allah mengetahui kalian menjadi ulama, qada. Nanti pada waktunya, di saat kamu menjadi ulama, maka qadar, Allah berlakukan kepadamu, Allah memberlakukan kepadamu satu kekuasaan Allah atasmu, yaitu menjadikan kamu seorang alim. Maka antara qada dengan qadar ini nggak bisa dipisahkan. Kalau qada, pengetahuan Allah terhadap apa yang terjadi, qadar, terjadinya sesuatu sesuai dengan apa yang Allah ketahui. Sederhananya begitu. Maka karena itu adalah di dalam pengetahuan Allah, ya kita nggak boleh dong protes, maka disebut adalah ridha bil qada. Nggak usah bertanya kenapa ini itu, enggak. Karena pada musim panas kan nggak enak, kenapa nggak dingin? Nggak bisa, jangan ngomong gitu. Apa yang Allah berlakukan sesuai dengan pengetahuan Allah. Wa qismatillahi ta'ala, dan harus orang itu ridha dengan apa yang Allah berikan. Diberi Allah kekayaan, dia ridha. Diberi oleh Allah ilmu, dia ridha. Diberi Allah kesehatan, ridha. Nggak diberi oleh Allah, nggak pernah gundah, nggak pernah gelisah. Nah ini adalah ibadah itu berputar-putar di situ. Ubudiyah itu, sehingga di saat melihat semua yang terjadi di semesta ini, dia dengan penuh keyakinan ini dari Allah. Ini Allah yang berlakukannya. Dan ini semua tidak terjadi kecuali sesuai dengan qada. Fi ilmillah. Di dalam pengetahuan Allah. Wa thalithuha, simple tapi berat banget ngamalkannya. Yang ketiga, ubudiyah yang ketiga itu apa? Tarku ridha'i nafsika wa fi talabi ridha'illahi. Meninggalkan apa yang kau suka maui, kesenanganmu, demi menuruti perintah Allah. Jadi penting Allah senang, Allah ridha, bukan aku ridha. Jadi kita meninggalkan sesuatu yang kita ridha, kita senang demi mencari ridha Allah.
di dinginnya malam, setelah penat sehari kerja, di atas kasur yang empuk, ditemani selimut, kantuk tiba, tidurlah dia. Di tengah malam dia terbangun sejenak, tidur masih enak, cuman dia ingat mencari ridha Allah. Dia bangkit, mendahulukan apa yang Allah senang, Allah inginkan daripada kesenangan dirinya. Dan begitu seterusnya. Dalam ubudiyah begitu. Tarku ridha'i nafsik, meninggalkan apa yang kau senangi demi mencari ridha Allah. Enak ya tidur. Akan tapi karena dia ingin mencari ridha Allah, bangkit dia. Ini adalah masalah ubudiyah. Dan semua yang kita lakukan dalam hidup ini akan mempunyai makna pengabdian kalau sudah kita beri 3 makna ini. Jadi semua, apakah kamu berbuat atau tidak berbuat, itu harus dalam lingkaran menjaga syariat, menjaga agama. Kenapa itu tidak aku lakukan? Karena demi agama, karena agamaku melarang. Kenapa kamu lakukan itu? Demi agama, karena agamaku memerintahkan. Jadi lihat, tidak keluar dari frame ini, wilayah ini. Untuk ibadah, semua jenis apa yang kita lakukan itu dalam irama patuh kepada syariat. Ridha qadha dan qadar, merelakan apa yang semua yang terjadi ini. Maksudnya apa? Apa yang Allah berlakukan ini sudah kita terima. Dan ingat, jangan sampai orang salah memahami qadha qadar itu. Sehingga ada orang memahami qadha qadar itu, qadha qadar itu bukan kemampuan yang Allah berikan kepada kita lalu kita berbuat dengan kemampuan kita tersebut. Sehingga qadha dan qadar ini adalah nggak ada hubungannya dengan beban kewajiban taklif atas kita, nggak ada. Akan tapi kita meyakini bahwasanya semua yang terjadi ini adalah sesuai dengan qadha, pengetahuan Allah. Qadar, Allah memberlakukan sesuai dengan pengetahuan. Itu saja. Ada orang berzina dan harus kita bukan ridho dengan perzinaan, jangan salah, tapi kita ridho bahwasanya maksud apa? Kita sudah nerima, itu adalah ketentuan Allah, bukan nerima zina, ya tidak. Ya harus bedain ini. Ridha bil maksiati maksiatun, kalau kita rela kepada kemaksiatan dihukumi sebagai maksiat. Seperti itu. Ridha bil maksiati maksiat, ridha dengan kemaksiatan maksiat. Maka yang melihat kemaksiatan, melihat kemaksiatan, dia nggak boleh ridho sebagai kemaksiatan, tapi ridho pasalnya itu apa? Itu adalah sesuai dengan perkataan Allah. Nggak usah protes kepada Allah, justru memahami qadha qadar agar kita nggak protes kepada Allah. Kemudian bicara tentang kasab tenaga kita yang Allah berikan kepada kita, di sini untuk tanggung jawab apa yang kita lakukan. Baik, Gismatillahi, dengan apa yang Allah berikan kepada kita, nggak boleh protes. Allah beri ini, beri itu, syukuri. Baik. Wasa'altani an tawakkuli, kau bertanya kepadaku tentang tawakal. Apa itu tawakal? Wa yaitu antastahkim, engkau menguatkan i'tiqadaka, keyakinanmu, kuatkan keyakinanmu terus billah kepada Allah Ta'ala, fima wa'ad, dengan merenungi apa yang Allah janjikan. Keyakinan kuat dibarengi dengan pemahaman apa yang Allah janjikan. Yakni maksudnya ta'taqidu, engkau berkeyakinan annama quddir lak, apa yang telah diperlakukan untukmu, saya silu ilaika, akan sampai kepadamu. Ini harus kita jadikan keyakinan yang sesungguhnya, bahwa ini apa yang ditentukan untuk kita pasti akan nyampe kepada kita. Wa in ijtahada, biarpun telah berusaha, kullu man fil alami, semua manusia sejagat berusaha untuk menghalangimu berbuat baik, nggak bisa kalau sudah kamu ditulis oleh Allah sebagai orang baik. Wa malam yuktab, adapun sesuatu yang belum ditulis untuk kita, kalau bukan jatahmu, lan yasil, saya silu ilaika.
Lan yasil ilaika, tidak akan sampai kepadamu. Wa in sa'adaka jami'ul alami, biarpun semua penghuni semesta ini mendukungmu untuk melakukan sebuah kebaikan, jika itu tidak dituliskan untukmu nggak akan bisa. Inilah kita terus membangun keyakinan kita kepada Allah. Apa yang Allah berlakukan kepada hambanya kita terima. Jika ada maksiat kita ingkar dengan kemaksiatannya. Seperti itu. Lanjutannya, was'altani anil ikhlas. Kau bertanya kepadaku tentang ketulusan keikhlasan. Wa yaitu an takuna a'maluka kulluha lillahi ta'ala. Hendaknya semua perbuatan baik yang kamu lakukan itu adalah lillahi ta'ala. Gimana makna lillahi ta'ala itu? Makna lillahi ta'ala itu kayak apa sih ringkasnya? Saya pengen praktis. Lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala itu maksudnya, di hadapan kita itu hanya ada dua, antara khalik sama makhluk. Antara khalik yaitu Allah, makhluk semuanya. Maka ikhlas itu adalah, coba, menjadikan amalan kebaikan itu hanya untuk Allah, bukan untuk makhluk. Apa yang kita lakukan untuk Allah, bukan untuk makhluk. Jadi wala yartah qalbuk, dan hatimu tidak akan tenang bimahamidin nasi, dengan sanjungan manusia, wala tubali, dan kau sudah tidak peduli bimadzammatihim, cacian mereka. Ikhlas. Amal kita lillah semuanya karena Allah. Kita jadikan amal kita karena Allah. Kita mengharap pahala dari Allah. Sehingga kesadaran inilah yang menjadikan dia istiqomah, belajar serius, karena mendapatkan janji dari ini. Seperti ini. Wala yartah qalbuk, hatimu tidak akan tenang bimahamidin nasi, dengan sanjungan manusia. Nah, ini sudah makom. Sanjung itu malah gak nyaman, bukan mencari-cari. Wala tubali madzammatihim, kalau ternyata dicaci dalam biasa kayak angin lalu, memang saya suka salah, saya manusia biasa, ya ada kan sih. Apa? Tidak peduli dengan sanjungan manusia. Orang berbuat baik bukan karena sanjungan manusia. Artinya di saat disanjung oleh manusia atau tidak disanjung manusia, sama dia berbuat baiknya. Cuman bagaimana kalau saya berbuat baik lalu disanjung oleh manusia? Apakah itu bertentangan dengan ikhlas? Suatu ketika ada sahabat Nabi bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ara'aitar rajula ya'malu minal khairi fayahmaduhun nasu. Bagaimana pendapatmu ya Rasulullah tentang seorang yang melakukan kebaikan lalu disanjung oleh manusia? Bagaimana? Ya, asal hatimu tidak berubah, aman. Tilka ajilu busyral mu'mini, itu adalah kabar gembira untuk orang beriman. Jadi orang beriman itu berbuat karena Allah lalu disanjung manusia, sah, dia senang. Tapi senangnya bukan karena manusia, tapi senangnya dia adalah merasa kalau itu dipilih oleh Allah, aku tidak akan bisa berbuat baik itu kecuali karena Allah milikku. Maka senang, bukan sanjungan manusia. Dicaci membiasa saja, bahkan jadikan dasar cacian tersebut untuk introspeksi. Orang hebat. Jadi nggak pernah berkeluh kesah, dicaci, disanjung, biasa saja. Dialah istimewa. Orang pilihan. Ya? Jadi ikhlas. Pembahasan ikhlas itu panjang sekali sebetulnya. Kita perlu urai. Ada yang lawannya ikhlas sama riya. Riya itu halus masuk ke hati orang. Tiba-tiba orang ahli ibadah riya, sehingga amal ibadah yang dilakukan sebanyak apapun tidak akan ada nilainya di hadapan Allah. Karena riya. Dan di dalam semua amal kita harus berusaha kita perangi riya tersebut. Itu tanpa kita harus mutus. Di dalam semua amal kebaikan, ingat, semua amal kebaikan harus kita cermati, jangan sampai kemasukan riya tersebut. Bukan karena manusia, sanjungan manusia.
Ini perlu belajar yang lama, nggak gampang ini, bukan serta-merta begitu. Tapi harus sadar kita misalnya kita berbuat karena Allah, kita berbuat karena Allah, kita berbuat karena Allah. Bukan sanjungan manusia. Nah, di saat di perjalanan kita berdakwah berbuat baik, lalu sanjung oleh manusia, jangan berubah hatimu. Saya senang, tapi senangnya berbeda. Senangnya orang yang cinta sanjungan manusia, senangnya karena zatnya sanjungan. Tapi kalau orang baik adalah disanjung orang, senangnya apa? Senangnya karena dia telah dipilih oleh Allah, lalu bersyukur, alhamdulillah. Aku di jalan kebenaran. Aku di jalan ridha Allah Subhanahu wa taala. Baik, inilah bisa kita hadirkan pada kesempatan ini, dan juga anak-anakku semua para santri dimanapun kalian berada, harus tetap bangga menjadi santri, jangan minder, bangga santri wasiatnya Rasulullah. Salam taklim kepada para santri, kepada guru-guru kalian, ikuti terus, sebab memang dalam menuntut ilmu itu harus ada ilmunya, ilmu untuk menuntut ilmu, agar kita dalam menuntut ilmu lebih maksimal, lebih serius ya, dan dimudahkan oleh Allah SWT. Semoga Allah menjadikan kita hamba yang saling mencintai Allah. Allah mudahkan kita dalam kebaikan. Allah mengampuni orang tua kita dan guru-guru kita. Allah menjaga anak-anak kita, menjaga santri kita, menjaga kita semuanya panjang umur, saling mencintai karena Allah. Berkat Sayyidina Muhammad. Al-Fatihah. Terima kasih, mohon maaf, mohon doa selalu. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.